Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama konsep sistem politik dan pengertian sistem politik. Yang kedua ada ciri-ciri umum sistem politik, dan yang ketiga ada macam-macam sistem politik. Yang pertama, konsep dan pengertian sistem politik. Sistem politik adalah suatu sistem yang terdiri dari lembaga-lembaga politik, aturan, dan proses yang mengatur cara kekuasaan yang dijalankan dalam suatu negara atau masyarakat. Sistem ini mencakup bagaimana kebijakan dibuat, dijalankan, dan bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat berlangsung. Kemudian, adapun pengertian dari sistem politik, yaitu menurut David Easton, sistem politik adalah suatu sistem interaksi dalam suatu masyarakat yang membuat dan melaksanakan kebijakan umum atau public policy. Kemudian penjelasan tentang ciri-ciri umum sistem politik. Ada beberapa ciri umum sistem politik, antara lain yang pertama adanya lembaga politik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, memiliki aturan main atau konstitusi. Yang ketiga, terdapat proses input dan output, misalnya tuntutan dari masyarakat dan kebijakan dari pemerintah. Yang keempat, adanya legitimasi kekuasaan, yaitu diakuinya pemerintah oleh masyarakat. Dan yang terakhir, kemampuan adaptasi dan responsif terhadap perubahan sosial. Kemudian saya akan menjelaskan macam-macam sistem politik. Sistem politik dapat dibedakan berdasarkan cara kekuasaan dijalankan dan distribusinya, yang antara lain sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat dan prinsip partisipasi, kebebasan, dan pemilu yang bebas, contohnya Indonesia, Amerika Serikat. Kedua, ada sistem otoriter. Kekuasaan terpusat pada suatu orang atau kelompok kecil dengan pembatasan terhadap kebebasan rakyat, contohnya di Korea Utara. Kemudian ada sistem totaliter. Negara mengontrol seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi, sosial, dan budaya, contohnya di Jerman. Kemudian ada sistem monarki. Sistem monarki absolut, raja memiliki kekuasaan penuh, misalnya di Arab Saudi. Kemudian ada monarki konstitusional, yaitu kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi, misalnya di Inggris. Kemudian ada sistem parlementer dan presidensial, berdasarkan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Contohnya di parlementer, eksekutif berasal dari parlemen seperti di Inggris. Kemudian di presidensial